Kita perlu sekali untuk betul-betul punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai dengan 31. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau di situasi kita ini kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus memang menyusuri pantai Danau Galilea, dan kalau kita bandingkan dengan Markus pasal 7 ayat 31, sebenarnya dia itu di daerah Dekapolis. Nah, di daerah Dekapolis ini masih bagian daripada Tirus dan juga Sidon. Artinya tidak begitu jauh. Nah, di situ Tuhan Yesus ngapain ke Dekapolis? Matius mencatat bahwa di ayat yang ke-29 ya, dia naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemungkinan besar memang Tuhan Yesus ingin menyendiri, menghindari kerumunan banyak orang begitu ya. Apakah dia ingin berdoa atau mungkin dia ngobrol dengan para murid dan seterusnya. Artinya bahwa dia ingin sendiri, sebenarnya ada satu hal yang ingin dia lakukan dan menghindari kerumunan banyak orang. Nah, tapi teks kita juga mengatakan bahwa tidak berapa lama kemudian tetap saja ya orang-orang datang berbondong-bondong begitu ya, datang kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti kemungkinan besar karena Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan dari Kanaan tersebut, maka itu beritanya tersebar dengan sangat luas di daerah Dekapolis. Uniknya adalah begini, daerah Dekapolis itu tentunya mayoritasnya itu adalah daerah orang Yunani, artinya sebagian besar penduduknya itu adalah campuran begitu ya, bukan orang Yahudi. Nah, karena daerah situ dekat dengan Tirus Sidon, artinya bukan bagian juga dari orang Yahudi, artinya bukan sebagai sahabat dan seterusnya gitu ya. Nah, Tuhan Yesus ternyata ketika melakukan mujizat itu, memberitakan Injil itu, tersebar juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan Yesus dari awal. Satu sisi memang dia datangnya adalah ke orang Yahudi, tapi di sisi yang lain dia itu betul-betul untuk semua orang ada yang di dunia ini. Kutiris dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu waktu ya. Kadang-kadang kita perlu waktu bersama dengan Tuhan untuk kembali lagi merenungkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk pergi ke satu daerah terpencil begitu ya, untuk berdoa jauh daripada kerumunan. Sepertinya kita juga bisa melakukan hal itu. Kita perlu sekali untuk betul-betul punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah di satu sisi yang lain, ketika kita sudah punya waktu bersama dengan Tuhan, ketika kita sudah dicas begitu ya, bersama-sama dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang datang kepada kita untuk memohon bantuan ataupun melayani dan seterusnya, maka kita juga harus siap melayaninya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah punya waktu sendiri, artinya sudah punya private lah begitu waktunya. Lalu ketika banyak orang datang kepada dia, dia tetap melayani mereka. Dan orang-orang yang dilayani merasakan takjub luar biasa. Begitu juga dengan kita Good Readers, bahwa ketika kita sudah siap melayani, ketika kita sudah siap dipakai oleh Tuhan, maka hasil dari pelayanan kita akan menjadi memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah saya sudah punya waktu khusus bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah, apakah ketika saya sudah punya waktu khusus bersama dengan Tuhan, apakah saya semakin siap untuk bekerja, melayani, dan seterusnya, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.